Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat-sahabat Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang udah banyak ngasih kita kenikmatan sehingga kita masih bisa jumpa kembali dalam obrolan seputar Ramadan, yang pada kesempatan yang berbahagia ini obrolan seputar Ramadan kita akan Bang Firman undang salah seorang sahabat, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudin Al-Hafiz. Beliau ini salah satu pimpinan pondok pesantren di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Beliau asli dari DKI Jakarta, dan beliau ini menempuh pendidikan di negeri Al-Syam, yaitu di Suriah, pada seorang ulama kenamaan yang ada di Suriah, yaitu Syekh Badruddin Al-Hasani. Alhamdulillah, kemarin ngobrol-ngobrol, dan beliau mau bisa memberikan satu obrolan buat kita untuk menambah wawasan dan keagamaan kita. Baik, sedang menghubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Haji Ahmad Wahyudin. Wabarakatuh. Kenapa tadi ngilang-ngilang, Kiai? Iya, ini sinyalnya jelek berarti di Jombang ini. Oh iya, alhamdulillah. Tapi sekarang bagus lagi tuh, Kiai. Udah bagus ya? Iya, udah bagus, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kiai Haji Ahmad Wahyudin? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ramadan sudah menjelang akhir, Kiai Haji Ahmad Wahyudin. Ya. Bisa memberikan sedikit pencerahan tentang masalah zakat. Karena bentar lagi umat Islam sebetulnya sudah berbondong-bondong melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menunaikan zakat. Akan tetapi banyak di antara umat Islam, Kiai, yang kadang-kadang tidak tepat sasaran. Karena di dalam Al-Quran telah ditetapkan mustahik zakat tadi. Bisa sedikit dijelaskan Pak Kiai tentang mustahik zakat tersebut, Kiai, dan apa sih definisi zakat itu sebenarnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, saudaraku, Ustadz Zamzam, Firman Zamzami, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah pada sore hari ini. Ya, sekedar ngobrol-ngobrol saja. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberi manfaat kita, untuk saya sendiri dalam hal ini. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke materi tentang mustahikin atau orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat, mungkin ya saya sedikit ingin mengulas tentang definisi zakat dulu mungkin ya, secara sekilas saja semuanya. Yang pertama, kalau kita definisikan atau didefinisikan oleh ulama, bahwa zakat itu kan berasal dari kata-kata zaka yazku zakatan, yaitu bisa berarti an-nama, artinya pertumbuhan, bisa bermakna keberkahan, bisa bermakna sekian. Jadi diharapkan dari orang yang membayar zakat itu hartanya akan berkembang, hartanya akan memberikan keberkahan, dan juga zakat itu berarti dia sudah mensucikan usahanya. Mungkin di dalam usahanya itu ada sesuatu yang dianggap oleh Allah itu tidak baik. Nah, dengan pengeluaran zakat itulah maka dianggap ada pensucian di jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Ya, kemudian kita harus ketahui juga bahwa perintah ini merupakan rukun rukun Islam, sehingga barang siapa yang mengingkari rukun ini maka dia termasuk orang yang kafir kalau dia mengingkarinya dan tidak melaksanakannya. Tapi kalau
dia itu mengingkarinya karena medit, maka dia termasuk orang-orang Medit itu yang apa, Kiai? gimana? Medit itu apa, Kiai? Medit itu bakhil. Oh, Tidak pelit. medit bin pelit bin koret bin Ya. pantat kuning ya, Kiai ya. Itu nggak tahu kalau bahasa orang Betawi apa itu medit itu. Saya lupa juga, Ustaz. Ya, Terus ya, kemudian silakan. hikmah dari disyariatkan zakat itu diantaranya adalah itu tadi, yaitu untuk menghilangkan sifat pelit yang ada dalam diri kita. Karena kita ini manusia, ketika Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, Allah itu memang menanamkan dalam diri kita itu untuk cinta dengan harta. Nah, untuk supaya tidak kebablasan rasa cinta kita itu, maka Allah perintahkan untuk berzakat tadi. Itu salah satu hikmah kenapa Allah syariatkan zakat. Itu untuk melatih diri kita agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Bahwa di dalam harta yang kita miliki itu, di sana ada hak orang yang mungkin membutuhkan. Karena kita tahu ketika Allah menganugerah rezeki itu tidak ada yang sama. Di sana ada yang diluaskan, di sana ada yang disempitkan. Maka syariat zakat ini yaitu untuk adanya orang yang diberi kelapangan dengan orang yang mungkin Allah uji mereka dengan kesempitan harta. Nah, sebentar Pak Kiai, mungkin agak sedikit dekat dengan kamera karena suaranya kurang begitu terdengar dengan jelas. Oh gitu ya. Ya, segini Pak Kiai baru bagus. Baru kedengaran ya. Kelihatan juga agak gantengan. Saya lanjutkan bahwa jadi hikmah yang lain dari disyariatkan zakat itu misalnya adanya takaful, artinya saling memberi pertolongan antara antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, jadi sekian banyak hikmah-hikmah dari disyariatkannya zakat itu yang kembalinya kepada kehidupan masyarakat. Ya, lalu kemudian dari beberapa hukum-hukum zakat yang kita baca memang banyak sekali rangkaiannya. Tapi karena kita di sini katanya tadi ingin fokus kepada mustahikin, kita langsung saja nanti kita ke. Tapi tidak nutup kemungkinan Pak Kiai Ahmad Wahyudin jika mungkin ada nanti sahabat-sahabat yang pengen bertanya tentang seputar masalah zakat. Mungkin kami persilakan untuk ngisi di kolom komentar, biar nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Wahyudin. Silakan dilanjutkan Pak Kiai. Oh gitu, ya. Lalu kemudian sedikit saya ingin mengingatkan lah bahwa perintah zakat itu kan memang dia selalu digandengkan dengan perintah sholat. Artinya apa? Bahwa kita harus memahami ada kelalaian di antara kita atau banyak di antara kita. Jadi kita seringkali fokus melaksanakan perintah sholat, tapi mungkin agak abai ketika Allah perintahkan kita untuk berzakat. Makanya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri itu mengatakan bahwa seakan-akan sholat dengan zakat ini adalah dua anak kembar yang tidak bisa terpisahkan. Di barang siapa yang melaksanakan sholat tapi tidak berzakat, maka la faedatalah, juga sebaliknya. Tentu ibadah zakat yang dikatakan tidak berfaedah adalah untuk orang yang mampu. Kalau untuk orang yang tidak mampu, ya tidak masalah. Nah, lalu kemudian kita ketahui di sana banyak juga sesuatu yang memang harus dizakati. Ya, di sana kita tahu ada seperti emas, ada perak, ada tanaman, ada pertanian, kemudian ada hewan peliharaan, ya, tijarah, begitu juga termasuk ada diantaranya zakat profesi. Kalau untuk yang sekarang ini itu pun muncul di era modern. Kalau di zaman-zaman ulama-ulama salaf dulu itu memang belum dibahas tentang zakat profesi. Makanya ketika
diketahui bahwa Islam ini berasaskan keadilan, maka sungguh tidak adil orang yang mungkin di zaman sekarang ini punya profesi sekian banyak hasilnya didapatkan juga dengan tidak payah-payah gitu. Nah, itu sementara petani di sana yang berpayah-payah siang hari, itu kok mereka dizakati, sementara yang orang yang mungkin duduk berleha-leha dengan tanda tangan, lalu kemudian hasilnya yang banyak, kok tidak dizakati. Nah, maka dengan berasaskan keadilan ini yang kemudian ulama-ulama modern itu mencoba untuk memasukkan bahwa profesi pun ini harus dizakati. Pak Kiai, ada sedikit masalah ini zakat profesi Pak Kiai. Tentang zakat profesi ini, berapa besaran gaji seorang itu harus membayar zakat? Kalau profesi ini ulama kita seperti Syekh Gordowi itu menyebutkan bahwa dia ada seperti ada dua wajah dia. Di satu sisi dia dianggap sama dengan pertanian, ya, oleh karena itu karena dia ada usaha dulu gitu. Tapi di satu sisi dia ada disamakan dengan harta yang lain. Maka kemudian ulama itu mengkiaskan atau menetapkan nisab untuk zakat profesi itu dengan hasil pertanian. Kalau untuk ukuran kita misalnya di sana ada yang menentukan bahwa nisab zakat profesi itu kira-kira 652 kg beras gitu. Ya, jadi kalau kita misalnya gambarkan 1 kilo beras itu misalnya 10.000, berarti siapa yang punya penghasilan dari profesinya itu 6.520.000 per bulan, maka dia harus per bulan, maka dianggap dia harus mengeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya itu 2,5%. Dia bisa dikeluarkan setiap bulan atau setelah dipotong dengan kebutuhan ya. Kalau memang masih ada lebihnya, nah lebihnya itulah yang kemudian dikalikan dengan 2,5% itu. Oh, jadi kelebihannya dizakatkan Pak Kiai? Ya, 2,5%-nya itu dari kebutuhan itu. Jika sudah menyukupi nisab ya tentunya. Bisa baik, juga terus dilanjutkan Pak Kiai. Ya, kalau memang zakat profesi itu ingin dibayarkan secara tahunan, ya bisa juga tinggal dikalikan saja. Semua apa yang dia dapatkan dari profesinya itu nanti tinggal dikali 12, lalu kemudian dikalikan 2,5% itu. Keluar berapa, ya itulah zakat profesinya. Jadi untuk zakat profesi ini itu bisa dibayarkan tiap bulan setelah dipotong kebutuhan, atau bisa juga nanti digabung dengan 12 bulan itu selama 1 haul. Tentu di sini haulnya haul hijri ya, karena perhitungan zakat kita itu adalah zakat hijriyah, bukan hitungan Januari Februari. Baik Pak Kiai, kita ke tema kita, ke mustahik zakat Pak Kiai. Ya. Apakah ada memang aturan dalam Islam tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tadi? Allah itu sebenarnya di dalam surat At-Taubah itu sudah sangat jelas memberikan porsi kepada siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ketika Allah mengatakan innamas shadaqatul fuqara wal masakin dan seterusnya wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum itu berarti kalau kita ingin lihat secara umum bahwa mereka orang yang mendapatkan zakat ya 10 orang itu, ya 10 asnaf itu atau 8 asnaf itu, ya tidak ada di sana disebutkan misalnya untuk madrasah atau masjid. Hanya kemudian memang di sana ada ulama yang menyebutkan ketika ada sebuah pembangunan yang memang sangat-sangat membutuhkan, maka dibolehkan dengan syarat tadi, ya, dengan syarat bahwa memang sangat dibutuhkan. Tetapi kalau seperti zaman sekarang kita ini nggak ada kebutuhan atau kedaruratan dalam membangun dalam membangun masjid atau pesantren, karena semuanya bisa diambil dari sedekah-sedekah mutabarri'in lah. Sebaiknya memang tidak
tidak diambil dari harta zakat itu. Karena Allah menyebutkan dalam 8 asma itu orang-orang semuanya. Al-fuqara wal masakin, kemudian wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu orang semua yang disebutin. Ya, sebenarnya kan gampang sekali karena memang Allah mengetahui bahwa tujuan disyariatkan zakat ini itu memang untuk untuk adanya Pribadi ya. ya pertolongan dari orang yang diberi keluasan dengan orang yang mungkin diuji dengan keterbatasan hidup itu. Untuk definisi pertama, orang yang berhak untuk menerima zakat sesuai surat at-taubah tadi, al fuqara wal masakin, yaitu untuk orang fakir dan orang miskin. Ada nggak perbedaan spesifik pakai antara orang fakir dan orang miskin ini? Atau memang fakir miskin ini sama saja pakai? Ketika Allah menyebutkan di sana ada fuqara, ada masakin, udah pasti kriterianya berbeda. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan yang pertama kali yang al-masah, ya al-muhtaj, al-masah itu orang yang sangat membutuhkan, itu fuqara. Siapa sih fuqara itu? Fuqara itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, yang memang Allah berikan dia kesempitan dalam kehidupan. Seperti misalnya, kalau misalnya dalam kehidupan ini, dalam satu hari misalnya, untuk kehidupan, orang cukup dengan 10.000 misalnya, maka mungkin dia punya uang hanya 2.000 rupiah. Jadi sangat-sangat tidak layak gitu loh. Dia merasakan kehidupan yang sangat sempit. Dari 10.000 yang sebenarnya itu menjadi orang dianggap bisa hidup lah dalam satu hari, dia hanya punya 2.000 rupiah. Nah, ini di bawah standar. Itu yang fuqara, orang yang fakir. Nah, sementara orang yang miskin itu dia punya pekerjaan, punya penghasilan mungkin, tetapi juga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti tadi, kalau orang fakir dia hanya punya 2.000 dari jatah kecukupan 10.000, nah sementara orang miskin mungkin dia punya uang hanya 7.000 atau 8.000. Nah, inilah kategori yang berbeda antara fuqara, orang fakir dan orang miskin ya. Ya, kalau ada seorang dibandingkan orang fakir. Kalau dia punya penghasilan tapi pas-pas aja pakai, pas buat makan, pas buat ini, apakah dia digolongkan orang miskin pakai? Ya, bisa masuk kategori orang miskin karena setelah itu kan dia akan mengalami kehidupan yang ya banyak yang dia tidak duga. Kalau seandainya pakai ada seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang miskin, sementara kita tahulah kehidupannya serba berkecukupan. Apakah kita harus bisa memberikan zakat kepada orang yang mengaku dirinya orang miskin, Pak? Makanya di sini nanti akan menjadi tugas amil. Amil itulah nanti yang sebenarnya bertugas untuk mentasarrufkan zakat itu. Dia yang harus memahami siapa orang-orang yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Kalau semua orang mengatakan bahwa saya orang tidak mampu kemudian diberikan, ini berarti amilnya ini yang nggak benar ini. Makanya sebenarnya di sana. Nah, berkaitan ini dengan amil pakai. Ya. Ada pertanyaan. Ada perbedaan sebenarnya antara amil dengan panitia. Di kita kan susahnya ini kita mendengar istilah ada amil zakat, kemudian di sana ada panitia zakat. Sebenarnya ada perbedaan antara amil dengan panitia. Kalau amil itu sebenarnya dia itu diangkat oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kemudian diangkat oleh imam, oleh orang yang memiliki kekuasaan. Itu yang pertama, dia diangkat oleh. Ini ada pertanyaan Pak Kiai dari orang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan siapa yang berhak mengangkat para amil zakat dan apa tugas para amil tersebut? Oh ya, jadi yang mengangkat amil itu ya adalah pemerintah. Nah, tentu di sana nanti harus memenuhi kriteria ya dari pemerintah. Ya kita husnuzon sajalah bahwa pemerintah kita ini juga mereka dalam masalah kaitannya dengan pengamalan syariat, mereka juga berkonsultasi dengan ahli-ahli agama. Ya tentu mereka juga
akan memilih siapa-siapa dari dari kalangan pemerintah yang bisa merekrut ulama dan kemudian membentuk amil-amil zakat itu. Lalu kemudian ya di sanalah amil itu akan bekerja sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh ulama-ulama yang berkompeten. Ya, tentu di sana juga kita harus tahu bahwa sebenarnya amil itu juga dibagi jadi dua. Di sana ada namanya amil tafwid, ada amil tanfidz. Amil tafwid itu adalah amil yang sebagai apa istilahnya? Sebagai pengatur. Itu amil tafwid. Jadi dia makanya syarat-syaratnya di sana dia harus akil, baligh, kemudian dewasa, kemudian dia itu adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum zakat. Itu amil tafwid. Adapun amil tanfidz dia hanya sebagai pelaksana saja di bawah. Dia yang disyaratkan, dia bahkan ketika dikatakan amil tanfidz itu dia cukup orang dewasa, bahkan tidak disyaratkan di sana sebagai seorang Islam. Dia hanya dewasa, kemudian berakal, lalu kemudian bisa mendengar, bisa melihat. Itu amil tanfidz karena dia hanya pelaksana saja. Nah, pelaksana harian Pak Kiai ya? Ya, pelaksana. Nah, amil tafwid inilah dia yang harus bertanggung jawab nanti menentukan bagaimana cara pengumpulan zakat, terus kemudian pembagian zakat. Nah, dia ini nanti yang menentukan. Kemudian Pak Kiai, kalau seandainya orang ambil zakat, apakah saya dihitung gaji dalam pekerjaan saya sebagai amil, atau hak saya sebagai amil itu sama dengan fakir miskin, ibu sabil, dan kelompok-kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat lainnya Pak Kiai? Iya, amil itu karena dia diangkat oleh pemerintah istilahnya atau oleh hakim ya. Itu ketika dari pemerintah itu menentukan sebuah gaji, ya menetapkan sebuah gaji, maka dia tidak boleh mengambil dari zakat itu kalau dia dapat gaji. Tapi kalau dia tidak mendapatkan gaji dari orang yang mengangkatnya, dalam hal ini pemerintah, maka dia boleh mengambil bagian dari amilina alaiha itu. Berapa pakai bagiannya untuk seorang ambil? Ya nanti tergantung pembagian yang harus dibagi dalam asnaf samaniyah tadi. 8 senaf itu kan nanti dicari dulu semuanya. Nah, nanti dihitung. Ya mereka-mereka ini tentu dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak sama. Ya, tinggal apakah di satu tempat itu ada al-gharimin, apakah di tempat itu ada ibnu sabil dan lain sebagainya, apakah di sana ada al-abd atau mukatabah, ya, atau tidak. Nah, nanti dari al-mustahikin yang ada di sebuah tempat itulah nanti amil itu nanti yang harus menentukan dan kemudian dibagi. Ya, kalau memang di situ ada 5 asnaf, atau ada 5 kelompok di situ, nah, nanti ditentukan di situ berapa bagian dari amil yang ada. Kira-kira untuk fenomena di Indonesia Pak Kiai, saat ini kan untuk fuqara itu sangat sulit sekali kita dapatkan itu kalau di sekitar kita. Mungkin yang ada adalah orang miskin. Yang kedua, orang kismin, orang yang ngaku-ngaku miskin gitu. Nah, ini kan kita kadang-kadang suka bingung pakai itu. Kadang-kadang Amir juga nanya-nanya kepada masyarakat, ini orang bagaimana begitu. Apakah Amir harus menyelidiki dulu pakai sebagai Amir, harus diselidikin, ini orang rupanya gajinya sekian atau sekian gitu pakai. Ya sebenarnya sih syariat Islam itu kan gampang. Hanya memang manusia-manusianya yang seringkali membuat jelimet gitu loh, jadi susah gitu loh. Ya sebenarnya ketika amil ini dia mengetahui fungsi dan tugasnya. Ketika dia mungkin tidak bisa bekerja sendiri, dia harus melibatkan
Ya, makanya dalam pelaksanaan syariat semuanya juga harus berdasarkan amanah. Ketika di sana ada kecurangan, nah itu nanti di sana urusan mereka dengan Tuhannya. Kita hanya menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada dan itu yang harus kita jalankan. Baik, Pak Kiai, ada sedikit pertanyaan, Pak Kiai. Apakah sah pemerintah yang bukan pemerintah Islam mengangkat amil? Bukankah pengangkatan amil ini adalah haknya pemimpin kaum muslimin yang menerapkan syariat Islam secara kafah? Ya, jadi pemerintah Pertanyaan kita dari ini, pendengar, Pak Kiai. ya, jadi pemerintahan kita ini walaupun memang tidak berdasarkan dengan syariat Islam atau istilahnya tidak murni mengatakan bahwa kita ini adalah pemerintahan yang Islami, maka sebenarnya kita ini sudah Islami. Ya, negara kita memang bukan negara Islam, tapi negara kita ini adalah negara yang Islami. Kenapa? Karena di sana ada harmonisasi antara kita dengan orang-orang yang dianggap oleh sebagian saudara kita ini orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak dianggap melaksanakan syariat Islam. Tapi kita ini sudah betul-betul negara yang Islami. Artinya apa? Ketika pemerintah kita bekerja sama dengan ulama dan mereka yang kita ketahui ulama-ulama itu juga tentu mereka punya sifat takwa kepada Allah, ya, maka kita anggap bahwa pemerintah ini sudah sah untuk mengangkat amil. Baik, Pak Kiai, artinya itu kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, Pak Kiai. Kemudian sekarang ini kan banyak orang yang pengen mudik tapi nggak bisa mudik karena PSBB, Pak Kiai. Akhirnya ada sebagian mereka yang nekat jalan kaki karena di Jakarta sudah tidak punya pekerjaan apa-apa lagi, bayar kontrakan juga sudah tidak bisa. Kemudian di tengah jalan mereka kehabisan perjalanan. Apakah mereka bisa untuk menerima zakat? Ya, kalau orang yang berada dalam perjalanan. Itu stabil ya. Gitu. Ini lalu kemudian jalan jauh, ya kekurangan bekal. Nah, sampai mana? Misalnya sampai Citayam atau sampai Bogor gitu. Nah, itu bisa mengatakan bahwa saya ini Ibnu Sabil dari Jakarta mau ke Bandung, kehabisan bekal ini gimana nih? Nah, itu bisa diberikan dari zakat itu. Kalau untuk ustadz-ustadz, para kiai, apakah masuk kategori fisabilillah, Pak Kiai, yang ada di dalam 8 kelompok yang bisa berhak untuk menerima zakat tadi? Ya, sebenarnya ulama berbeda pendapat ya ketika berbicara tentang kiai, tentang ustadz yang katanya mengajarkan ilmu-ilmu agama itu. Jadi di sana ada yang menyebutkan bahwa mereka juga bagian dari sabilillah, tapi ada yang juga menyebutkan bukan. Ya, jadi ya, lagi-lagi ketika kita bicara tentang fikih, kita harus siap dengan perbedaan. Ya, kita nggak boleh juga mengatakan bahwa pendapat kita yang benar dan kamu salah gitu, enggak. Bagaimana ulama-ulama kita dulu itu sudah memberikan contoh, ya, seperti Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat saya benar, tapi mungkin salah. Pendapat selain saya salah, tapi mungkin benar. Karena kita tahu bahwa fikih itu kan makna dari fikih itu sendiri adalah pemahaman. Nah, sementara tingkat pemahaman seorang terhadap Al-Quran, terhadap hadis atau nas-nas yang lain, nah itu sangat berbeda. Makanya kita harus meniru jejak ulama-ulama kita bagaimana menyikapi perbedaan itu. Begitu juga dalam masalah fisabilillah ini. Kita di sana ada orang mengatakan bahwa kiai atau ustadz itu bagian dari fisabilillah, ya monggo silakan. Ya, tetapi di sana kaul yang lebih kuat itu mengatakan bahwa mereka-mereka ini adalah sebetulnya bukan masuk kategori fisabilillah. Apalagi kalau mereka itu termasuk kategori yang dianggap oleh orang sekarang itu orang fisabilillah. Sebaiknya mereka mengatakan maaf, walaupun saya ustadz, saya kiai, saya nggak berhak ini. Seharusnya seperti itu. Ya, tapi ya itulah manusia, semua punya semangat untuk memiliki lebih gitu loh. Bagaimana ulama-ulama ini Israel. Nah, itu kan mereka juga banyak dipercaya dari umat gitu loh. Nah, kita menjaga jangan sampai para kiai, para ustadz ini itu dalam tanda petik istilahnya
itu memperkaya diri dari umat. Makanya Pak Kiai, mungkin ditarik kesimpulannya gimana Pak Kiai di akhir sesi kita Pak Kiai? oh iya. Jadi kita simpulkan saja bahwa Allah ketika mensyariatkan zakat pada kita itu dalam rangka untuk memberikan keberkahan kepada kita, untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan harta kita. Maka kemudian dari syariat zakat ini, maka semua pihak ya, itu harus mengukur diri, menyadari diri kita masing-masing, ya, dan betul-betul sebelumnya kita harus takut kepada Allah, baik dari amil maupun dari mustahik. Dari amil jangan sampai di sana ada unsur pengkhianatan, lalu kemudian dari mustahik jangan sampai dia ngaku-ngaku sebagai orang yang butuh padahal dia termasuk orang mampu. Maka dengan adanya kedua belah pihak yang sama-sama takut kepada Allah dan memahami bahwa syariat Islam ini dalam hal zakat adalah untuk memberikan keharmonisan antara kaya dan miskin, maka semuanya harus menyadari, ya, semua harus memiliki jiwa besar. Jangan sampai di sana ada terbesit untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dengan demikian, syariat Islam dalam masalah zakat ini itu betul-betul akan terwujud seperti yang Allah kehendaki dengan adanya keharmonisannya yang baik itu. Kalau di sana atau di sana sini terjadi kepincangan, berarti bukan syariat Islamnya yang pincang, tapi pelaku-pelaku syariatnya itulah yang keliru di dalam menjalankan syariat. Ya, sama dengan syariat-syariat yang lain, yaitu sholat, puasa, haji. Ya, bukan syariatnya yang salah, tetapi kitalah yang dalam menjalankannya itu belum memahami secara benar tentang syariat-syariat itu. Maka dibutuhkan ilmu pengetahuan dalam hal ini, dalam masalah zakat. Maka kita harus belajar dulu ilmu tentang perzakatan. Baik Pak Kiai Ahmad Wahyudin, alhamdulillah ngobrol-ngobrol kita tak kerasa sudah 30 menit Pak Kiai. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada manfaatnya Pak Kiai, alhamdulillah. Nanti kita mungkin bisa sambung lagi setelah Idul Fitri, kita ngobrol-ngobrol tentang masalah Islam dengan Kiai Ahmad Wahyudin Abdul Ghani dari pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pak Kiai, mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat banyak untuk diri kita, untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman di Facebook. Dan insya Allah kita nanti akan ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Wahyudin. Beliau adalah murid seorang ulama besar di Syam, yaitu Syekh Badruddin Al-Hasani. Kita bisa mengetahui bagaimana beliau menimba ilmu dari Syam untuk ditularkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Pak Kiai panjang umur, sehat selalu. Dan alhamdulillah juga belum. Baik, Kiai, mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir juga minta maaf ini. Saya juga mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.